Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 2065051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi yang berjudul Manajemen Project Information dan Teknologi, yaitu materi dari pertemuan kedua Manajemen Proyek TI. Pertama, pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personal dan koordinasi tim, masalah dalam kurung problem, dan proses. Selanjutnya, terminologi. Manajemen proyek yaitu aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personal, masalah dalam kurung problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek. Tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan, mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajer senior yang menentukan proses usaha yang dikerjakan dan memegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek dalam kurung teknis atau biasa disebut pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. 3, praktisi, yaitu orang yang mengerjakan PL. 4, klien, yaitu orang yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Selanjutnya, pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim, yaitu 1. Mampu memotivasi, 2. Mampu berorganisasi, 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, 4. Mencari penyelesaian masalah dalam kurung problem solving, 5. Mampu menjadi manajer, 6. Mampu menghargai kerja, 7. Mampu mengenali tim. Masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah yaitu sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Pertama, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi. Objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri-ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Project. Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola,
dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Selanjutnya, yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua hal, yaitu satu, keterbatasan lingkup proyek dalam kurung project constraint, yaitu sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga hal. Pertama ada time, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity dalam kurung kesempatan, limitation dalam kurung keterbatasan, dan compensation dalam kurung kompetensi. Yang kedua ada cost. Semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek bergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Yang ketiga quality, yaitu semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Dua, fase proyek dalam kurung project phase. Pertama ada persiapan dalam kurung initiating, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kedua, perencanaan dalam kurung planning, ketika mendefinisikan secara yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Tiga, pelaksanaan dalam kurung executing, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Yang keempat, pengawasan dalam kurung controlling, monitoring secara konstan terhadap overall progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Dan terakhir, sosialisasi dalam kurung close out, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek adalah stakeholders dalam kurung klien. Selanjutnya dokumentasi. Selanjutnya, proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi bisnis yang berkesinambungan. Selanjutnya ada penyebab kegagalan suatu proyek, yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran jadi jadul, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Selanjutnya kompetensi manajer proyek, yaitu kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, pengembangan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas, dan fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek, yaitu ada fungsi scoping dalam kurung ruang lingkup, planning atau perencanaan, estimation dalam kurung perkiraan, directing dalam kurung pengarahan, organisasi dalam kurung pengorganisasian, schedule dalam kurung scheduling dalam kurung penjadwalan, controlling dalam kurung pengontrolan, closing dalam kurung penutupan. Selanjutnya ada peralatan dan teknik manajemen proyek, yaitu ada PERT chart, adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Ada Gantt chart, adalah Gantt chart adalah
batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ini adalah bentuk atau bagan. Ini adalah contoh bagan per chart atau strukturnya. Selanjutnya ada Gantt chart. Ini adalah contoh Microsoft Project Gantt chart dan ini adalah contoh Microsoft Project per chart. Demikian review singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.